Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Bidan Soba, bidan paling ngehits di muka bumi ini. Yang baru gabung di channel YouTube aku, ini banyak membahas tentang serba-serbi dunia kebidanan ya teman-teman, khususnya praktek mandiri bidan karena aku kan praktek mandiri gitu ya. Nah, yang mau aku bahas di video kali ini adalah tips bagaimana kita cepat untuk mempelajari obat-obatan, khususnya obat-obat kebidanan. Kalau menurut aku, kita kan pemenangnya itu kan KB, terus ANC, terus persalinan, imunisasi gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk penyakit-penyakit yang lain, kita nggak usah pusing-pusing untuk berusaha untuk mengerti, kita cukup tahu aja. Tapi untuk pengobatan segala macam kita serahkan aja ke yang berwenang gitu aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah pusing nanti gimana ya kalau ada pasien gitu, nggak usah, karena kan ada orang yang lebih berwenang gitu loh teman-teman. Spesialis itu kan ada, dokter juga ada. Nah, kalau misalkan nih cara cepat untuk mengetahui obat KB, biasanya kan ini khususnya untuk teman-teman mungkin yang baru mau buka atau yang baru lulus ya. Jadi ya teman-teman, buat yang baru lulus terus ditempatkan di bidan, kalau misalkan kita pengen tahu itu obat KB berapa bulan, terus berapa mili dan lain-lain segala macam, itu jelas banget di dusnya itu ada tulisan obat KB, obat suntik KB untuk 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan, atau 1 mili, 3 mili, itu jelas banget di dusnya. Jadi untuk cara cepatnya adalah tinggal lihat di dusnya aja, itu kita bisa tahu itu 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan gitu. Oke, itu cara cepatnya. Terus yang kedua, sekarang membahas tentang ibu hamil nih. Ibu hamil kan trimester 1, 2, 3 dong ya, kita tahu itu. Nah, kalau misalkan cara cepatnya untuk memberikan terapi apa? Kita itu jangan bosan-bosan untuk lihat poster. Biasanya kan kita di tempat praktek ada poster ya, di situ ada keterangan trimester 1 membutuhkan asam folat dan kalsium untuk bayi bla 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 gitu kan. Nah, di situ kita langsung oh iya berarti trimester 1 membutuhkan asam folat, kalsium kayak gitu. Intinya, ya cara yang kedua adalah kita bisa ngelihat poster. Terus yang ketiga, kita bisa ngelihat brosur. Nah, brosur itu kan setiap box obat itu kan ada brosur ya. Di situ juga jangan bosen-bosen untuk ngambil selembar brosur untuk kita baca-baca. Kalaupun misalkan ya brosurnya udah nggak ada, kita tinggal lihat dusnya apa, mereknya apa. Itu kita bisa lihat di Google, gampang. Di situ ada pengertiannya, komposisinya apa, dosisnya berapa, itu gampang. Apalagi sekarang zaman tuh udah canggih banget. Jadi kita gampang banget untuk ngelihat komposisi sama dosisnya di situ. Jadi itu cara yang berapa tuh? Untuk ngelihat dosisnya itu bisa lewat Mbah Google. Itu cara yang keempat. Itu aja sih sebenarnya. Kalau aku ya teman-teman, untuk misalkan pasien hamil, misalkan ngeflag atau kontraksi gitu, kita nggak usah terlalu pusing nanti pengobatannya apa, detailnya segala macam. Kita cukup tahu ya kan, ngeflag itu disebabkan karena apa, pengobatannya apa. Tapi balik lagi guys, kita itu kembalikan ke yang berwenang. Jadi kalau misalkan ada ibu hamil keluhannya ngeflag, keluar darah segala macam, kita kasih surat rujukan, kita suruh rujuk ke dokter spesialis kandungan di sana biar dicek janinnya masih berkembang atau tidak. Jadi kita nggak usah sibuk-sibuk ngasih terapi ini, terapi itu. Kita serahin aja ke dokter spesialis kandungannya kayak gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman emang punya dokter spesialis untuk konsul, ini tuh sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang nggak ada, apalagi baru buka segala macem, kalau ada keluhan seperti itu ya tinggal kita kasih surat rujukan ya, biar dokter spesialis kandungan yang menangani gitu. Kalau kita itu biasanya nanti follow up aja, misalkan dari dokter nih, terus udah dikasih terapi, abis itu udah baikan ya nanti follow upnya di kita, nanti
periksa rutinnya nanti ke kita lagi kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita harus kolaborasi sama dokter spesialis kandungan juga. Jadi itulah tips-tips dari aku bagaimana cara aku cepat untuk mempelajari obat-obatan, khususnya obat-obatan kebidanan. Jangan lupa kalian juga siapin buku kecil sama pulpen yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi misalkan kalian itu nemu obat ini nih, ya udah dicatat aja di situ. Terus dosisnya segala macam. Jadi pada suatu saat nih itu diperlukan, itu tinggal buka aja. Misalkan nih teman-teman yang baru buka atau yang lagi magang nih di sana, oh ya nemuin bidan ngobatin pasien trimester 1 ini, dicatat aja trimester 1 itu kalsium sama asam folat. Asam folatnya mereknya ini, kalsiumnya mereknya ini, itu dicatat di situ. Jadi pada saat teman-teman udah buka praktek mandiri sendiri, ya udah obatnya tinggal beli yang merek itu sesuai yang kalian biasanya ngasih gitu loh teman-teman. Ya mungkin itu aja video dari aku tentang bagaimana tips cepat untuk mahir obat. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channelku lebih maju lagi. Oke, bye.